Halo Virgo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Sidra 10 Tarot. Kali ini saya akan membacakan impian kamu yang akan terwujud di bulan Oktober ini ya. Dimulai dari bulan Oktober. Titik terang dimulai dari bulan Oktober. Impian kamu yang akan terwujud itu kira-kira apa saja? Mari kita cari tahu di sini ya. Semoga ini resonate untuk kalian. Karena ini adalah general reading, jadi nggak semuanya resonate ya. Tidak terpaku pada gender, bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa vice versa ya. Jadi tolong disesuaikan ya. Kalau kalian ingin personal reading, silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di video ini. Ya, di atas ini atau di bawah ya, itu BRWA itu kan nomor saya. Kalau pengen mikir-mikir dulu ya udah, simpan aja nomor saya. Nanti kalau kalian udah siap, baru tuh hubungi saya ya. Nah, kalian curhat ya. Jadi konsultasi sekalian curhat, sekalian saya cari solusinya dengan membaca energi kalian ya. Jangan khawatir. Kalau kalian curhat ke teman atau ke siapa aja, kalian pasti malu kan? Nah, kalau curhat kepada orang yang tepat kan dapat solusi. Kalau curhatnya salah-salah kan bisa jadi tambah ribet. Ya kan, jadi mendingan curhat yang bermanfaat, yang bisa menemukan solusi ya, menemukan pencerahan, menemukan ide-ide yang kreatif untuk menangani kasus-kasus atau permasalahan yang sedang kalian hadapi gitu ya. Kalau kalian ingin buka aura, silakan kontak saya juga, karena siapa tahu saya bisa membantu ya, karena sudah di beberapa negara ya. Udah alhamdulillah sampai 3 tahun ini bisa kita bantu berkat izin Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan karena saya ya, tetapi mungkin karena atas petunjuk dan keridoan Allah, sehingga saya bisa membantu mereka yang membutuhkan gitu ya. Daripada kalian apa ya, ada yang juga tuh kena penyakit black magic ngobatin ke dokter yang gak nyambung ya. Jadi mendingan dicek energi kalau kalian ngerasa ada keanehan dalam penyakit kalian, atau mungkin sulit move on, kebucinan, dimanfaatin, bingung menentukan pilihan, nggak tahu harus ngambil keputusan ya, otak lagi buntu. Silakan kita cari tahu kedalamannya, ketajamannya, supaya bisa menemukan solusi ya. Impian kalian yang akan terwujud sebentar lagi guys. Coba lihat di sini ya, perhatikan baik-baik. Wow. Siapa nih yang lagi marahan? Di sini ada Knight of Cups, ada rekonsiliasi ya. Dia akan datang meminta maaf kepada kamu. Ini kita bahas cinta dulu ya, baru keuangan. Ini cinta dulu. Cinta. Saya lihat di sini siapapun kalian yang sedang break sama pasangan, sedang lost kontak atau blokiran, dia akan kembali membuka komunikasi dengan kamu dan minta maaf. Ya, untuk kalian yang sedang mencari cinta ya, beberapa dari kalian akan menemukan jodoh kalian ya, akan bertemu dengan orang yang serius. Dan untuk kalian yang sudah berpacaran akan menuju ke pernikahan, level komitmen ya, dan pernikahan ya, komitmen, pertunangan, pernikahan. Untuk kalian yang sudah menikah ya, apapun masalah yang sedang kalian hadapi itu ada endingnya. Ternyata dia masih peduli, dia masih takut kehilangan, dan dia akan balik minta maaf sama kamu. Dia akan menyelamatkan pernikahan kalian ya. Jadi jangan khawatir ya. Ini believe in magic, jadi ada tuh keajaiban yang akan terjadi. Yang tadinya kalian sudah putus asa ya, ternyata tuh ada keajaiban yang terjadi. Dan mengenai hubungan yang tidak ada komunikasi jarak jauh ya, ya kalau sudah jodoh mau gimana lagi gitu ya kan. Apapun yang terputus akan tersambung kembali ya. Jadi stay optimistic ya about your love life ya. Believe in magic ya. Self indulgence, fokus on self ya, self worth, time to heal, shadow work, self appreciation. Jadi fokus di diri kamu aja, apa ya, lakukan perubahan-perubahan yang
memukau untuk pasangan kamu gitu ya. Jangan menunggu dia aja yang berubah lebih baik, tapi kamu juga harus introspeksi, lakukan perubahan-perubahan yang menyenangkan untuk pasangan kamu ya, supaya ya gimana ya, kalau masih cinta ya udah jangan gengsi-gengsian, ego-egoan ya, harus berusaha untuk segera merubah suasana ya, merubah suasana yang lebih ringan gitu. Gimana sih ya, kalau ada masalah jangan terlalu dibawa berat, jangan terlalu baperan, jangan terlalu ego gitu ya, santai aja. Bukankah kalau orang ingin bersatu itu harus saling menyatukan satu sama lain ya, menyatukan perbedaan gitu ya. Dia ego sih, dia mulai duluan. Nah itu orang-orang yang mengindahkan perbedaan dan menyelamatkan perpisahan daripada menyelamatkan persatuan. Jadi apapun masalah pasti ada solusi ya. Jangan bertahan dengan ego masing-masing, jangan keras kepala, jangan keras hati. Ayolah ya, berpikir yang lebih luas gitu, supaya maksudnya gini loh, setiap masalah itu kan pasti ada endingnya, pasti ada solusinya, tetap akan berakhir. Hari ini suasana itu bisa berganti sesuai perjalanan waktu, perputaran waktu, pergantian waktu. Kita nggak perlu menunggu waktu ya, kalau kita masih bisa merubah suasana itu dengan cara kita sendiri. Misalnya kalau kamu lagi marah, lagi gregetan nih sama masalah yang kalian hadapi, coba kalian rubah pola pikir gitu, rubah mindset, rubah refleks gitu ya. Dengan refleksnya kamu langsung melakukan perubahan. Tadinya muka kamu lagi tegang-tegang amat, kamu berbalik arah, tarik nafas, buang, kumpulin semua amarah kamu yang ada dalam hati. Ya udahlah, mungkin saat ini belum bisa kita selesaikan masalahnya. Kalau kita terus-terus membahas hal ini, berarti kita membiarkan ego kita masih makin berkembang ya, argumen tidak akan berhenti ya. Jadi sebaiknya berpaling ya, mundur dulu, narik diri, terus tarik nafas yang dalam ya, buang keluar semua rasa penuh ya, penat ya, atau berat di dalam, sesak di dalam hati itu ya. Tarik nafas lewat hidung, buang lewat mulut, terus lakukan sampai kamu udah rasa ringan, berbalik lagi, terus kamu senyum sama pasangan kamu. Udahlah, nanti kapan-kapan kita bahas gitu. Jangan langsung gergaji sampai waduh, nggak akan selesai itu ya. Jadi hubungan kalian ini akan lebih baik kalau kalian mau saling memaafkan. Ini dia akan kembali lagi ya, membuka komunikasi ya. Kamu welcome dong ya, lupakan masalah kemarin. Coba, kita nggak harus memaksa orang untuk berubah, menunggu orang untuk berubah. Kalau kitanya masih bisa berubah ya udah, kita ngalah gitu, welcome aja gitu ya. Ini ya, jika dia belum datang, kamu nggak perlu menanti-nanti, menunggu-nunggu, bikin sesak di dada. Kamu fokus aja kepada pekerjaan kamu ya, pembaruan diri, introspeksi diri, pembenahan diri ya. Kira-kira kalau dia datang lagi, saya udah jadi pribadi yang baru nggak, atau saya masih gini-gini terus? Kalau saya masih gini-gini terus, berarti kalau ada masalah lagi ya kita akan gini lagi gitu ya. Di saat kalian break itu, lakukan perubahan diri, supaya ketika dia datang lagi ya, kamu sibuk deh sama diri kamu sendiri. Daripada sibuk mikirin dia, kamu gak akan berubah. Tapi kamu sibuk sama diri kamu sendiri, pembaruan diri ya, mencari ide-ide kreatif untuk pembaruan diri. Nah nanti kalau dia udah datang, kamunya udah enjoy, kamu udah tahu, oh jadi ternyata masalah itu akan selesai pada waktu yang tepat. Kalau kita gergaji terus di waktu yang sama tanpa bersabar menunggu waktu yang tepat, maka akan semakin memanas. Kalau saya berpaling dan udahlah, diam itu Mas ya, diam dulu, sabar dulu, biarkan waktu, berikan jeda ya, supaya dia berpikir, kamu juga berpikir ya, tanpa komunikasi tanpa ada komunikasi yang intens dulu di saat kalian masih beramarah gitu ya. Di saat kamu lagi jeda sama dia, isikan waktu kamu dengan fokus pada pembaruan diri, mempercantik diri, mempertampan diri, refreshing. Nah dari sana kegiatan-kegiatan yang sehat ya, aktivitas yang sehat yang kamu lakukan, yang positif ini akan memberikan jawaban. Ada ide-ide, inspirasi yang akan kamu masuk dalam otak kamu, memberikan ide untuk kamu bisa
menemukan solusi atas permasalahan kamu ini harus kamu selesaikan dengan cara gimana gitu ya. Jadi gitu deh ya. Mungkin yang akan terwujud jika kalian ingin balikan lagi, dia akan balik ya. Jika kalian ingin menikah atau komitmen, ini sudah jelas nih ada wedding ya. Ya, jika kalian bertanya-tanya akankah ada perubahan ya, selama kalian masih optimis, selama kalian tetap berdoa, berharap yang positif ya, dan melakukan hal-hal terbaik, tidak mungkin tidak ada keajaiban ya. Intinya sebuah keajaiban yang akan terjadi atau perubahan yang drastis itu hanya bisa dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di luar dari kuasa kita. Itu berarti keajaiban. Kok tiba-tiba sih berubah jadi sampai sebaik ini gitu, si fantastis ini, nah, itu kan berarti keajaiban. Jadi makanya gimana caranya kita menarik keajaiban itu terjadi dalam hubungan kita atau kehidupan kita, ya kita positive thinking ya, kita lakukan hal-hal yang terbaik. Pertama, hubungan spiritual kita ya, hubungan kita dengan ilahi, tingkatkan ibadah, memperbaiki diri itu ya. Kalau kita energinya positif terus ya, dan ya kita memberikan jeda untuk pembenahan diri ya, energi orang yang tadinya lari dari kita pun akan ketarik ke kita, karena ya itu energi positif yang kita kelola, kita olah dalam diri di jiwa kita, itu secara otomatis akan kekirim ke sana ke dia. Apalagi kalau kita rajin berdoa, apalagi kalau kita menyerahkan diri berserah diri kepada Allah, dan kita yakin ya bahwa semuanya pasti sudah ditentukan oleh Allah. Nah, di situ nanti Allah yang akan mengendalikan sesuatu yang tidak mungkin ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin dunia ini selama kita masih percaya bahwa Allah itu maha kuasa, maha ini nih memiliki keajaiban, menguasai keajaiban ya, maha mengendalikan ya. Apapun yang tidak mungkin bisa saja jadi mungkin kalau kitanya khusyuk dalam beribadah, berdoa, berserah diri, meminta, yakin, percaya akan semua kepada Allah, maka keajaiban itu akan terjadi ya. Kita masuk ke karir ya. Nih, ada sebuah promosi atau kenaikan pangkat, ada kejelasan dalam karir kamu, peningkatan ya, pembuktian atas kamu bisa membuktikan diri kamu, ternyata kok gue bisa sih duduk di posisi ini, jadi kok gue bisa sih dapat promosi, kok gue bisa sih menangani proyek ini gitu ya. Jadi apapun yang kamu rencanakan atau kamu inginkan dalam satu pekerjaan atau bisnis usaha, jika kamu bertindak, maka ini akan terjadi, berhasil. Stay optimistic about your love life. Nah, selama kamu terus-terusan, tadi saya bilang di sini kan, tetap menjaga hubungan kamu dengan ilahi ya, hubungan spiritual kamu ya, keimanan, ketakwaan, kamu stay optimistic terus, berdoa terus, berharap terus, lakukan hal-hal yang paling baik, amalia gitu ya, meningkatkan ilmu untuk perubahan, pembenahan ya, meningkatkan iman untuk ketakwaan kamu kepada ilahi, lakukan amalia ya. Nah, dengan pikiran kamu yang selalu terbuka kepada Allah, serahkan semua kepada Allah, curhatkan semua kepada Allah, maka dibarengi dengan perbuatan-perbuatan baik untuk menuju ke keimanan dan ketakwaan. Nah, disinilah apapun yang kamu minta akan terjadi. Ini definition ya. Ini berkaitan juga dengan keajaiban. Jadi semakin kamu memperdalam ya tingkat keimanan kamu ya, itu ya apapun yang kamu rasa nggak mungkin itu bisa terjadi kalau kamu semakin khusyuk terhadap keyakinan kamu kepada ilahi ya. Jadi jagalah sifat pikiran positif kamu ya, pokoknya lebih khusyuk lagi gitu dalam melakukan hal-hal terbaik ya. Jadi kita nggak usah terlalu bergantung kepada manusia, kita gantungkan aja keyakinan kita kepada ilahi, karena kalau kita serahkan semua kepadanya dan kita tetap dekatkan diri ya, lebih naik tingkat lagi
mempertajam lagi keimanan kita, ya, kehusyuan kita, ya. Maka ya kita akan lebih dekat dengan jauh dari kekhawatiran. Kalau kita bergantung sama manusia ya otomatis kita akan kecewa. Tapi kalau kita bergantung sama Allah ya kita tidak akan kecewa, kita nggak akan khawatir, ya. Nah di sini pola pikir kamu yang sudah mulai positif, kamu berserah diri, kamu mampu membuktikan bahwa kamu bisa. Nah ini kamu akan memanennya, ya. Nggak disangka-sangka, ya. Nggak disangka-sangka kamu akan mencapai karir yang kamu inginkan, kamu akan sukses, kamu akan mendapatkan posisi, dipromosi, ya, usaha kamu, bisnis kamu, pekerjaan kamu lancar-lancar aja, makin naik level, ya. Dan di sini akan ada banyak pertemuan, ya, pokoknya posisi baru, ya, jabatan baru, pertemuan baru dengan mungkin mendapat teman kerja baru, hubungan relasi baru, hubungan pokoknya kerjasama yang baru. Terus kalau kamu memiliki usaha sendiri, ya, kamu akan kedatangan pelanggan yang setia gitu. Semakin banyak pelanggan gitu, ya, banyak yang mengenal gitu, karena kamu mendapat promosi, ya. Promosinya tuh langsung dari ilahi, kerezekian gitu, ya, kemudahan, kelancaran yang diberikan ilahi, sehingga kamu tuh bisa mendapatkan penerimaan di masyarakat, ya, penerimaan terhadap rekan-rekan kerja kamu, atasan kamu, ya. Pokoknya apa yang kamu kerjakan tuh diterima semua, kemudahan lah, ya, lancaran, ya, kepercayaan, ya. Jadi ada hubungan baik yang semakin meluas gitu antara kamu dan pelanggan gitu. Ini hubungan relasi yang menguntungkan lah ini, ya. Kalau keuangan mari kita cek, ya. Wow, amazing. Wheel of Fortune, kalian udah tahu kan, roda keberuntungan sedang berpihak kepada kalian, ya. Dimulai dari titik terangnya dimulai dari bulan Oktober ini, ya. Beberapa dari kalian sudah mulai menemukan titik terang itu, dan beberapa dari kalian sedang di perjalanan, ya. Unrequited love, ya, ada flourish, ya, perkembangan, ya. Nah, ada the dragonfly, ya, be like, hardship, feeling out, things coming to light, ada change, heal, ya. Kamu akan masuk ke situasi yang mungkin kamu sedikit nggak yakin gitu. Kok bisa ya gue dapat ini? Nggak mungkin lah, ya. Jadi hati-hati. Ada yang akan merayu kamu, membujuk kamu. Jika kamu sudah mendapatkan keberuntungan ini dalam kerezekian kamu, akan ada aja cobaan yang menggoda kamu. Tapi kamu sudah belajar dari pengalaman, jadi saya rasa kamu nggak bakalan terpengaruh untuk dimanfaatin, dimanipulasi, ya, ditipu, ya. Karena ya usahakan kamu harus menjaga keberuntungan kamu ini dalam hal keuangan itu, ya. Harus nabung, harus mempersiapkan untuk pengelolaan kembali gitu, supaya berkembang pemasukan kamu, ya. Jangan langsung nggak perlu lah orang tahu tentang keberuntungan kamu ini, diam baik, ya. Karena semakin orang tahu, orang akan datang kepada kamu, dan orang bisa jadi orang hanya ingin memanfaatkan kamu. Rezeki yang kamu dapatkan itu kamu simpan, khusus kamu yang tahu, ya. Maksudnya gini, kalau kamu mau membantu orang seikhlasnya, ya. Kalau membebani diri kamu ya jangan, merugikan ya jangan. Bantu orang supaya rezeki kamu itu semakin dijaga gitu, ya. Bantu orang yang tepat, jangan mau dimanfaatin, itu rugi kamu sendiri. Keberuntungan tidak datang berkali-kali, ya, sesekali baru datang, ya. Bahkan mungkin ada yang satu kali saja seumur hidup. Tapi mudah-mudahan dimulai dari bulan Oktober ini kamu menemukan keberuntungan kamu untuk kelanjutan hidup kamu di masa yang panjang gitu. Perkembangan ini ada perkembangannya. Jadi ya, keberuntungan yang akan kamu dapatkan ini akan membawa kamu ke perubahan hidup yang lebih, ya, baiklah ke depan gitu, ya. Kamu bisa
membayar hutang, ya kamu bisa memfasilitaskan diri kamu merasa puas gitu ya, kamu bisa healing, fasilitas untuk healing, kamu bisa jalan-jalan, kamu bisa ya menyenangkan diri sendiri dan keluarga. Intinya jika kamu mau mengelola keberuntungan ini untuk sebuah usaha bisnis atau ya untuk mengembangkan lah penghasilan kamu, untuk penghasilan yang continue ya, untuk jangka panjang, maka ya itu lebih baik ya. Kamu akan didukung oleh semesta, mempermudahkan kamu untuk bisa berkembang lebih berkembang lagi. Untuk ya alam semesta akan menjaga kesuksesan kamu ini, keberuntungan kamu ini, jikalau kamu pun sudah paham ya kemana arah rezeki ini saya bawa. Itu artinya manfaat yang kamu dapatkan itu harus dimanfaatkan di tempat yang bermanfaat, jangan di tempat yang merugikan ya. Mau bantu orang ya seikhlasnya ya, bantu orang seikhlasnya, bantu yang tepat, jangan boros-borosan. Nanti kamu kalau orang datang minta bantu, silakan bantu, tapi jangan menyimpan menanam beban dia dalam hidup orang itu. Aduh, sorry, minum dulu ya. Jadi saya tuh gini ya, kalau orang lagi susah, orang minta bantu, sesuai kemampuan saya aja, dan saya bantu mereka tuh enggak meninggalkan hutang buat mereka. Jadi saya bantu ya semampu saya 50% doang, tapi saya langsung bilang ini buat kamu deh. Jadi yang saya kasih misalnya 50% dari permintaannya 100% kan, bilang ya udah kamu ambil ini aja ya, sisanya kamu ngutang di tempat lain aja. Saya nggak memberi utang kepada siapapun, saya hanya bisa membantu kamu semampu saya, dan ini kamu ambil aja, nggak usah diganti ya, supaya orang itu ya udah. Maksudnya gini loh, kalau kita membantu orang, apalagi dengan memberi bunga, mereka kan lagi susah, lagi mau bangun hidup ya, menutupi memenuhi kebutuhan mereka aja susah. Kalau kita memberinya langsung dengan menciptakan hutang lagi buat mereka, ya otomatis bebannya 2 kali mereka. Jadi kalau kamu punya kelebihan ya, mendingan kamu sedekahkan aja ke mereka ya, supaya kamu juga lepas beban. Besok kamu gak perlu nagih-nagih lagi, bermasalah lagi sama orang itu. Amal kamu itu berdoa semoga mereka tuh dibantu oleh orang lain seperti yang kamu bantu juga, supaya mereka juga pun termudahkan dan tidak memikirkan hutang lagi ya. Kalau orang benar-benar susah kan kasihan. Jadi kalau kamu memberinya dengan ikhlas, membantu mereka, otomatis rezekimu itu pasti akan terjaga gitu. Oke, semoga ini bermanfaat, semoga ini bisa memotivasi kalian ya, semoga ini cukup membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.